Oke, hari ini kita belajar tentang bar chart dan kurva S gitu ya. Ini materinya udah saya taruh di e-learning, jadi kalau mau ngecek bisa, ada videonya juga, jadi kalau yang lebih video teknis ya, video lebih ke teknis cara pengerjaannya juga ada. Ini saya jelasin dulu tentang konsepnya sama apa sih itu bar chart dan kurva S. Oke, nama bar chart dulu. Bar chart ini dipakai untuk apa ya, melihat gitu ya, melihat uh, time schedule atau jadwal gitu, jadwal dari sebuah proyek. Jadi kita kalau misalnya di lapangan itu kita bisa lihat gambar untuk mulai kerja, ini adalah gambar untuk kita bisa melihat uh, alur waktu sama biaya juga bisa masuk ke sini gitu. Nah ini bar chart itu ini salah satu bentuknya, ada macam-macam, ada kayak gini, terus ada yang kayak gini, tapi intinya sama. Jadi setiap di sebelah kiri itu pasti adalah daftar pekerjaannya atau kegiatan atau apapun itu. Jadi sebelah kiri itu adalah listnya gitu. Terus habis itu di aksis yang X-nya itu adalah waktu. Jadi kalau ke arah kanan itu adalah waktu. Terus kalau Y-nya, aksis dari atas ke bawah itu biasanya persentase. Jadi persentase progres itu nanti dimasukin ke situ. Tapi ini kalau untuk bar chart dulu ini seperti ini, ya standar lah gitu ya. Ini untuk bar chart itu kegiatan biasanya atau pekerjaan itu biasanya kita di level sub pekerjaan gitu. Jadi bukan pekerjaan persatuan barang, tapi juga bukan pekerjaan persatuan struktur mini struktur gitu. Jadi biasanya pekerjaan sub gitu. Jadi contohnya adalah di sini beams atau balok, terus ada kolom, ada kesiapan lahan gitu ya, dan macam-macam. Jadi nggak terlalu luas, tapi nggak terlalu detail juga. Kalau terlalu luas itu nanti kita bingung, jadi fungsinya sama aja nggak ada gitu ya. Kita malah bingung, ini kalau terlalu luas kita bilangnya kita mulai hari ini terus nanti 21 minggu lagi rumahnya jadi gitu. Jadi kita nggak tahu isinya apa sih gitu. Tapi kalau misalnya terlalu detail, misalnya per pekerjaan apa, kalau misalnya di kolom ya, di kolom kan ada pekerjaan pembersihan, ada pekerjaan pekisting, ada pekerjaan pengecoran. Nah, kalau persatuan itu dimasukin nanti juga terlalu detail, jadi akan sulit untuk apa ya, untuk ngaturnya. Jadi dikit-dikit itu pasti ada yang salah, terus nanti kita harus pusing lagi. Dan jadi pekerjaan yang dimasukin biasanya adalah yang sub kategori. Ya, jadi contohnya kolom ya kita masukin kolom. Atau misalnya kalau strukturnya besar, sangat besar gitu ya, kita bisa masukinnya contohnya adalah per lantai gitu, lantai ini atau lantai apa, terus itu per lantainya juga nanti struktur lantai satu, terus ada arsitektur lantai satu atau ada mekanikal lantai satu. Jadi per lantai itu bisa juga itu nanti tergantung dari WBS-nya gitu, WBS, work breakdown structure. Nah ini ya fungsinya seperti tadi kita bisa lihat awal dan akhir dari sebuah pekerjaan, dan nanti juga untuk keseluruhan bisa lihat ada awal dan akhir dari sebuah proyek, gitu, proyek secara keseluruhan. Ini contoh-contoh lain, ya basically konsepnya sama, penampilannya aja bisa beda-beda, tapi bisa baca lah nanti standar. Oke, terus ya kelebihannya adalah untuk bisa di print, terus kita tempel di lokasi proyek, sama nanti di laporan juga. Jadi kita bisa lihat posisi kita di mana sih sekarang. Posisi kita misalnya udah di minggu ketiga nih. Jadi kita harus lihat, oh di minggu ketiga ada pekerjaan ini, kita harus menyelesaikannya dalam waktu misalnya 2 minggu atau berapa, itu bisa kelihatan dari situ. Itu yang sering dilihat. Nanti kalau owner atau klien mau ngecek, itu juga dari bar chart dan kurva S biasanya. Kita ngeceknya dari itu sih, dari waktu. Misalnya waktu ini udah tanggal sekian, harusnya adalah udah sampai pekerjaan apa gitu. Nah itu kita
diskusi nanti di situ. Jadi biasanya kalau telat, sering kali telat gitu, sering kali. Jadi pasti kalau di proyek itu kemungkinan telatnya kayak 90% gitu. Jadi nanti kita diskusi sama klien, oh hari ini harusnya udah sampai sini nih, terus kenapa ada kendala apa sih yang di lapangan yang bikin dia telat itu nanti harus seperti apa. Jadi kita buka awal itu biasanya dari progres dari bar chart sama kurva S. Terus bar chart juga bisa kita sebut sebagai Gantt chart karena yang secara histori gitu, secara histori yang diakui itu ada orang namanya Gantt chart, dia yang menemukan si sistem ini. Itu. Jadi nanti kalau kalian ada bar chart, ada Gantt chart, itu intinya sama aja, bisa dibolak-balik juga namanya, ya sama aja lah. Jadi jangan nanti bingung, Gantt chart itu apa, padahal juga itu bar chart aja, sama aja. Nah, kekurangannya nanti kalau proyeknya udah sangat besar, itu si bar chart-nya dan kurva S itu bisa sampai berlembar-lembar. Waktu itu saya pernah ikut proyek yang kompleks gitu ya. Kita harus ngeprint sampai A3-nya 5 halaman gitu ya, 5 halaman, dan itu disusunnya horizontal, terus ditempel sampai bawah-bawah. Itu saking banyaknya pekerjaannya, ya kalau misalnya perlu perintilan jadi seperti itu, tapi kalau terlalu umum, jadi sulit juga untuk nge-trace atau ngecek apa aja yang harus dikerjakan. Tapi itu masih konsep tool, alat yang masih bisa dipakai gitu, masih sederhana untuk dilihat. Oke, selanjutnya untuk mengerjakan bar chart gitu ya. Untuk mengerjakan bar chart, kita langkahnya pertama adalah membuat BBS dulu. Jadi BBS itu pekerjaannya apa aja sih gitu. Kalau misalnya udah masuk proyek, biasanya daftar pekerjaan itu bisa dilihat dari RAB gitu. RAB itu kan ada setiap pekerjaan itu ada harganya, dan itu RAB kita bisa masukin langsung ke dalam di angka BBS itu sering dipakai seperti itu. Dan nanti dari BBS kita baru tarik si barnya, waktunya itu berapa, terus nanti persentase kemajuan proyek itu berapa persen per satuan pekerjaan. Ini kita langsung lihatin aja deh. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan MS Project. Nanti kalau kalian udah di lingkungan proyek sama pekerjaan itu ya. Kalau untuk di sipil, konstruksi gitu ya, konstruksi di kontraktor itu kalau pekerjaannya masih kecil, skupnya masih kecil, itu masih pakai Excel, sangat manual gitu, manual tapi pakai Excel. Terus ya karena semua orang bisa Excel, jadi gampang lah kita bisa nyuruh orang buat kita bikin sendiri juga bisa, sangat sederhana lah. Tapi nanti kalau udah agak kompleks, terus habis itu proyeknya agak besar, levelnya nasional itu contohnya, itu kita sering pakai MS Project. Dan MS Project ini nggak cuma dipakai di konstruksi, tapi di semua bidang lah, di semua proyek lah, gitu. Nggak cuma proyek konstruksi. Terus nanti kalau udah levelnya internasional atau multinasional, terus juga level oil and gas, jadi EPC gitu, kontraktor untuk EPC lah, untuk oil and gas itu, mereka biasanya pakai Primavera. Nanti kalian bisa cari sendiri lah, Primavera namanya, Primavera. Atau juga nanti ini disambungkan dengan SAP, tapi SAP-nya bukan SAP yang 2000 ya, bukan SAP struktur, tapi SAP untuk manajemen. Ada lagi software-nya. Nah, ini terintegrasi bisa, terus ini lebih advance. Kita bisa ngatur juga sumber daya. Di MS Project bisa gitu, di MS Project bisa, tapi di Primavera bisa lebih kompleks. Jadi sumber daya bisa, terus nanti uangnya bisa, terus nanti kalau kita ganti-ganti kebutuhan, atau misalnya nanti pas di lapangan itu ada perubahan, itu kita bisa otak-atiknya di software itu. Jadi itu softwarenya sebenarnya hanya alat ya, alat bantu, tools kita bisa pakai, tapi konsepnya kalian harus paham dulu. Jadi jangan sampai klik-kliknya random terus nggak ngerti buat apa gitu, nanti berantakan. Oke.
nanti sekalian setelah ini contoh pengerjaan. Oke, selanjutnya adalah S-curve atau kurva S. Bahasa Indonesia kurva S, kalau di bahasa Indonesia S-curve. Itu adalah fungsinya, itu bentuknya adalah kurva yang bentuknya mirip S, maka dari itu namanya S-curve. Itu kita bisa lihat kurva perkembangan sebuah proyek, perkembangan saat desain. Jadi kita setelah mendesain itu kita tahu, oh harusnya tanggal sekian itu perkembangannya seperti ini, progresnya seperti ini, dan lain-lain. Terus juga nanti saat aktual di lapangan, jadi di aktual itu kan desain dengan aktual itu pasti beda gitu. Saat kita merencanakan, oh ini minggu ke-8 itu kolom udah kecor semua, atau misalnya platnya udah beres gitu. Tapi ternyata di lapangan, oh 8 minggu lebih 2 hari misalnya gitu ya. Itu kan ada perbedaan di lapangan. Dari situ nanti ada dua kurva S, yaitu kurva S desain sama nanti kurva S aktual atau kurva S lapangan. Itu nanti kalian bisa bikin juga. Itu sederhana sih, nggak sulit, cuma pakai Excel terus bikin kurva bisa lah. Oke, ini contoh kurva S-nya. Jadi biasanya ditempel di atas bar chart gitu ya, di atas bar chart. Terus itu kita bisa lihat nanti ada kurva, itu ada progres terhadap persentase proyek gitu. Jadi nanti di akhir itu di atas ini, yang atas kanan itu adalah di saat proyeknya udah selesai itu 100%, dan di paling bawah kiri itu biasanya adalah proyeknya masih 0% atau belum dimulai atau masih hari pertama mulai gitu ya, 0%. Nanti untuk kurvanya ada seperti ini. Jadi kalau bar chart doang kita belum begitu kebayang berapa persen sih harusnya hari ini gitu. Tapi kalau udah ada kurva S, kita bisa tarik gitu ya, tarik terus oh ini udah 50% nih, oh ini udah 60%, harusnya 55%, berarti kita lebih cepat atau lebih lambat gitu. Itu kita bisa ada kurva S. Ini ya ini standar. Oke, kita lihat ke contohnya. Ini kurva S, mungkin kalian kemarin udah yang minggu lalu udah tahu ya, ada early start sama late start. Kurva S itu bisa dibuat dua-duanya. Jadi ada untuk yang early start sama ada yang late start. Itu nanti bergantung pada ini. Tapi biasanya kita pakai patokannya early start sih. Start terus nanti bikinnya seperti apa. Nah, ini kalau nanti kalian udah ngambil KP atau mau ngambil, itu harus kalian perhatikan ada kurva S aktual sama ada kurva S rencana gitu, rencana atau desain. Jadi biasanya pas setelah kita desain terus kita udah bikin BBS-nya, udah tahu pekerjaan apa aja yang harus dilakukan, terus itu kita bikin kurva S-nya gitu. Kurva S-nya itu setelah bikin bar chart kita bikin kurva S-nya, nanti adalah bentuknya seperti ini, yang ini. Udah dapat gitu. Habis itu nanti saat pekerjaan, saat mulai kerja nanti di lapangan, kita kan ngecek setiap hari ya. Ngecek setiap hari, oh ini misalnya kusen jendela udah kepasang berapa, dari berapa totalnya gitu. Jadi misalnya dari 100 kusen jendela yang harus terpasang ternyata udah terpasang 20 gitu. Berarti kan 20%. Itu nanti kita masukin ke dalam Excel atau ke dalam MS Project atau apapun. Terus nanti kita bisa tarik sebuah kurva yang aktual. Ya. Nanti kita kurva aktual, oh ini berarti contohnya ini ternyata sampai sini nih karena kita progresnya 20% doang. Nah, berarti kalau kurva S aktualnya itu berada di sebelah kanan atau di bawah dari kurva S rencana, itu menandakan bahwa proyek itu telat. Proyek itu tidak sesuai target yang diharapkan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita misalnya targetnya di minggu ketiga itu 100 kusen terpasang, tapi ternyata di minggu kedua udah kepasang semua, berarti nanti kurva S-nya akan di sebelah kiri, dan itu menandakan bahwa saat itu pada tanggal itu gitu, itu proyeknya lebih cepat daripada perkiraan. Nah, dari sini nanti bisa kita evaluasi apa yang harus ditingkatkan, apa yang bisa dipertahankan dan macam-macam. Tapi biasanya lebih sering kurva S itu berada di sebelah kanan,
Terus di situ nanti kita bisa evaluasi apa yang harus dilakukan. Oke, nah, oke, kita langsung ke contoh pekerjaan aja ya, jadi biar pengerjaannya, jadi biar nggak kemana-mana. Oke, dalam pekerjaan ini sebuah tabel kegiatan dengan durasinya, itu mungkin kalian udah tahu lah kemarin. Ini untuk bikin CPM ya, untuk bikin CPM. Nah, untuk bikin bar chart itu harus ada tambahan biaya atau mungkin kalau sumber daya lain yang bisa dipakai. Jadi ada sumber daya yang dipakai. Nah, tapi biasanya patokannya biaya, karena biaya itu lebih mudah untuk ngeceknya gitu, lebih mudah untuk ngitungnya. Jadi kita pakai biaya. Nah di sini kebetulan kalau dijumlahin itu totalnya 100. Jadi ini kebetulan aja gitu. Jadi untuk contoh ini kita pakai yang ini itu 100 juta totalnya. Sedangkan durasinya ini adalah durasi per pekerjaan. Dari sini kalau bisa dijumlahkan itu banyak ya. Jadi berapa minggu gitu. Tapi kan kita bukan menjumlahkan ini karena kita melihat durasi proyek total itu berdasarkan si ini hubungan kerja setiap pekerjaan. Jadi setelah apa itu apa itu apa. Gitu. Jadi nanti akan ada pekerjaan yang paralel, ya udah tahu lah ya, udah pasti ada yang paralel. Dan dari situ kita nggak perlu menjumlahkan ini, tapi kita lihatnya dari hasil CPM. Jadi dari hasil CPM itu nanti kita dapat durasi kerjanya berapa, durasi proyek, durasi proyek total. Oke, diminta adalah membuat kurva S, gitu. Membuat kurva S dengan waktu paling cepat dan paling lambat. Jadi ada early start sama late start mulainya. Gitu. Terus pertanyaan kedua adalah berapa kemajuan pekerjaan yang direncanakan hingga minggu ke-10. Jadi di minggu ke-10 itu berapa persen sih progresnya gitu. Terus nanti juga berapa biaya yang diperlukan di minggu ke-12. Nah ini biaya ini, pertanyaan ini biasanya adalah concern si klien gitu. Jadi si ownernya tuh harus mikirin, oh nanti di bulan depan saya harus bayar berapa sih itu. Jadi harus paham gitu ya. Jadi nggak cuma kontraktor atau konsultan doang yang bisa bikin PKS, tapi si ownernya juga harus tahu cara makainya. Nah, langkah pertama adalah membuat network diagram untuk mengetahui total durasi si proyeknya. Jadi proyek totalnya itu berapa sih? Sama hubungan kerja antara semua pekerjaan. Jadi pertama adalah bikin ini network diagram, nanti juga CPM-nya kelihatan. Jadi ini standar ya. Kalian udah tahu yang A, pekerjaan A itu membutuhkan 1 minggu pekerjaan, jadi habis itu lanjut ke pekerjaan B butuh 5 minggu, pekerjaan C butuh 2 minggu, dan seterusnya. Nanti habis itu dihitung early start-nya yang mana, itu yang early start-nya yang ini. Jadi setelah 1 minggu itu tambah 5 hari jadi 6, nambah 5 minggu jadi 6 minggu, terus nanti yang D itu tambah 2 minggu jadi 8, dan seterusnya. Terus nanti kalau udah dapat ini 18 minggu, terus nanti kita balik ke belakang, dikurangi 2, 16, nanti 16 dikurangi 3, sama ini 8 kurangi 2, itu yang paling besar yang mana, kita ambil yang 6, dan seterusnya. Nggak tahu. Dari sini kita bisa lihat si total durasi proyeknya 18 minggu, dan kita bisa lihat hubungan kerjanya. Oke. Nah, habis itu kita mulai mengerjakan bar chart dulu. Bar chart tadi diminta ada yang early start sama yang late start. Kita bisa bikin satu tabel, jadi satu tabel untuk early start, satu tabel untuk late start gitu ya. Tapi kita juga bisa ditimpa dalam satu tabel, jadi biar bisa kelihatan semuanya, itu lebih gampang, lebih informatif lah. Ya. Ini seperti ini. Ini bar chart sama kurva S. Nah, langkah pertama kita susun dulu kegiatannya. Jadi kegiatan itu kita susun A sampai K gitu, di sini sebelah kiri.
Terus habis itu kita taruh durasinya. Ini kan udah given semua ya, udah diketahui semua. Sama biayanya. Biayanya total dari A sampai K itu apa aja. Nah, langkah kedua itu kita menjumlahkan total biayanya berapa. Total biayanya berapa, kebetulan sekali ini 100 juta. Jadi kita gampang hitungnya. Terus selanjutnya di kolom berikut, jadi ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, terus itu nanti langkah kelima adalah kita menghitung bobot. Ini kelima. 5 itu bobot adalah per pekerjaan. Jadi pekerjaan A itu membutuhkan dana 4 juta. Berarti kita harus cek dana 4 juta ini terhadap total biaya proyek ini berapa sih? Gitu. Oh ternyata 4%. Ini 4%, ini 10%, ini 10%, dan seterusnya. Ini kebetulan karena ini 100 juta, jadi ini genap semua, jadi enak. Gitu. Ini yang keenam. Nah setelah udah tahu bobotnya, terus kita bikin kolom, jumlah kolom gitu ya. Sejumlah tadi durasi proyek yang kita dapat dari CPM. Ini nomor 7. Ini dapat dari CPM. Jadi kita udah tahu, oh 18 minggu deh. Jadi kalau kalian manual pakai penggaris, pakai bolpen gitu ya. Terus nanti kalian dapat, oh ini ada 25 minggu, berarti kita bisa hitung dulu, oh, ini lebar si kertasnya berapa, nanti dibagi ke 25 minggu, misalnya per 1 cm gitu. Jadi, 1 cm gitu lihat. 5 mili gitu ya, 5 mili dikali 25 berarti nanti dapatlah 7 berapa sih, 12,5 cm gitu ya, si panjangnya. Nah kalau udah dapet, kita ini patok 18 gitu ya, 18 minggu, terus itu kita baru bagi dari 1 sampai ke 18, bagi kolom. Nah kalau udah dapet si ini ya, si durasi per kolomnya gitu, kita bikin kotak-kotak, atau kita bikin barnya, untuk setiap pekerjaan. Nah di sini pertama adalah kita bikin untuk kegiatan A, yaitu di minggu pertama. Dari CPM tadi kita bisa lihat, ini dari hasil CPM ya, kita bisa lihat bahwa dia mulainya di hari ke-0 sampai selama 1 minggu. Jadi 1 minggu kita bikin kotak. Setelah itu, setelah ini kita bisa lihat bahwa B, pekerjaan B, itu dimulainya setelah A selesai dan di akhir, dan selama 5 minggu gitu ya, 5 minggu. Jadi kita bikin kotak-kotaknya ada sebanyak 5. Ini sebanyak 5. Oh. Berarti ini ke-8 ya. Ini ke-8. Ini ke-8. Nah ini sebanyak 5, terus kita belah-belah kotak-kotakin, ikutin jumlah minggunya gitu ya. Jadi ini ada 5 minggu, terus kita kotak-kotakin, terus kita isi dengan angka bobotnya. Nah, kalau yang kegiatan A itu bobotnya 4%, kita masukin di sini 4. Sedangkan yang B itu bobotnya 10%, tapi itu 10% untuk keseluruhan pekerjaan B. Jadi misalnya contohnya kita punya 10 kolom yang harus dicor, 10 kolom itu totalnya 10%, jadi kita butuh waktu ngerjain kolom itu 5 minggu, berarti kita bagi per minggunya itu kira-kira 2%. Jadi 10 bagi 5 minggu gitu ya, 10% dibagi 5 minggu dapatlah 2% per minggu. Ini walaupun di lapangannya nggak se-ideal ini, tapi itu adalah rencana seperti itu. Nah terus yang C, ini C bisa dilihat bahwa ada 2 start ya. Jadi ada yang early start, itu mulainya di setelah minggu pertama, ada yang late start, yaitu setelah minggu keempat. Nah di sini kita bisa overlap seperti ini, jadi 1 baris, tapi bisa juga kalian bikin C-nya itu ada 2 baris gitu ya, atas bawah. Itu kita isi dengan bobotnya, yaitu bobotnya adalah 10% dibagi dengan ini durasinya, yaitu 2 minggu, yaitu dapatlah di sini 5 sama 5. Untuk yang left start juga sama, ini 5 sama 5, dan seterusnya. Oke. Nah kalau udah dapat seperti ini sampai ujung gitu ya, sampai yang terakhir, habis itu baru kita hitung. Ini harus kalian perhatikan bahwa early start sama late startnya itu bergantung dari CPM kalian. Jadi kalau CPM-nya salah, itu bisa jadi bacanya nanti juga salah.
Nah, selanjutnya kalau udah dapat bar chart-nya, ini 8 itu adalah bar chart ya. Bar chart. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menghitung persentasenya. Yaitu ini kita jumlahkan di kolom 1, kita jumlahkan ke bawah. Oh, ini ada 4%. Di sini 4%. Kita hitung di sini 4. Terus di sini kolom kedua atau minggu kedua kita totalin. Oh, di sini adalah 7%. Ini kita pakai dengan asumsi kegiatan C itu yang early start. Jadi kita totalnya early start dulu. Terus itu yang minggu ketiga juga sama, totalin itu 7, terus ini nanti totalin, di sini ada 9 dan seterusnya. Jadi sampai sana. Kita jumlahkan, ini adalah di angka ke-9. Gitu. Jadi nanti setiap minggu kita bisa lihat progres per minggu itu harusnya berapa persen. Nah, kalau sudah kita jumlahkan kumulatifnya. Jadi di minggu pertama itu 4%, yaitu jadi setelah 1 minggu kerja, oh ini total dari keseluruhan proyek ini berapa persen sih? Oh, 4%. Nanti di minggu kedua, itu total dari keseluruhan proyek, yaitu adalah minggu kedua ditambah dengan minggu yang sebelumnya, yaitu dapatlah 11%. Dan seterusnya. Jadi di minggu ketiga itu adalah minggu sebelumnya, 11 ini, ditambah dengan minggu itu, yaitu 7%, jadilah totalnya 18. Dan seterusnya nanti sampai kanan totalnya 100. Kalau di sini ini adalah angka 10. Kalau di sini nggak 100 berarti ada yang salah. Jadi misalnya dia di sini 105 gitu, pasti ada yang hitungnya salah gitu. Atau misalnya di sini 95 atau 80 malah. Itu pasti ada yang miss. Harus kalian perhatikan. Nah, di sini itu adalah yang untuk early start. Di sini akan ada untuk late start juga atau early finish. Untuk late start kalian juga bisa hitung sama, tapi kita pakai patokan yang kotaknya biru. Di sini kebetulan pakai kotak biru, nanti kalian kalau kerjain bisa pakai kotak yang warna lain atau bisa beda level itu atas bawah. Itu nanti kalian hitung ke bawah gitu ya. Ini bedanya contohnya di sini let's start gitu ya. Di sini kan nggak ada untuk yang pekerjaan C. Pekerjaan C itu baru mulai di minggu ke-5. Gitu. Nah itu berarti untuk minggu kedua itu persentase progresnya adalah 2%. Nanti di sini sama ceritanya kita hitung untuk total persentasenya berapa, sama nanti untuk kumulatifnya berapa persen. Kalau udah dapat seperti ini, kita baru mulai gambar grafik kurva S-nya. Caranya gampang. Pertama di sini ujung kiri bawah itu pasti 0 dan ujung kanan atas di sini itu pasti 100. Patokannya 100 dan sini adalah 0%. Nah, kalau udah kita tinggal bikin. Pertama mungkin bikin yang early start dulu gitu, tapi bebas lama apa. Kita lihat, oh ini di sini hari ke-0 itu 0%, sangat wajar. Terus habis itu kita lihat kumulatifnya. Setelah 1 minggu itu 4%. Karena di sini skalanya 100, dari atas sampai bawah 100, ini 0%, ini 100% gitu ya. Berarti 4% itu kira-kira di sekitar sini. Sekitar sini, terus kita tarik garis sampai sini, titik ini. Titik ini adalah 4%. Terus nanti harus diperhatikan titik sebuah 4% atau ini itu di garis minggu pertama selesai. Jadi kalau minggu pertama selesai baru kita bikin itu. Ini yang selanjutnya ada 11%, itu di sini. Ini minggu kedua selesai, itu adalah di titik di mana 11% selesai. Gitu. Ini 11%, nanti di sini 18, dan seterusnya. Ini adalah langkah ke-12. Langkah ke-12. Nanti kalian dapat titik-titik, gitu ya, dapat titik-titik untuk early start-nya, nanti sampai 100% di sini. Nah, habis itu tinggal ditarik garis. Ditarik garis, dapatlah sebuah kurva S untuk early start. Ini early start. Dengan cara yang sama, kita bisa bikin kurva untuk yang late start. Ini sama gitu. Ini 6%. Ini berarti di sini 6%. Di sini 8%. Ini 10%. Dan seterusnya. Terus itu nanti kalau dapat, kita tarik garis. Tarik garis kurva S. Dan dapatlah ini adalah kurva S untuk late start. Dan dari sini, ya ini untuk langkah ke-13. Ini
hasilnya seperti ini, kurva S untuk sebuah proyek gitu ya, untuk sebuah proyek. Tapi ini sangat sederhana. Ini kalau kalian udah di proyek bisa lebih jelimet lagi. Oke, begini cara pengerjaan bar chart dan kurva S. Jadi pertama bikin CPM-nya dulu, terus habis itu nanti bikin tabelnya, terus harus perhatikan nanti si lebar kertasnya seperti apa, terus nanti lebar si proyeknya seperti apa, terus nanti bikin kolom-kolom, terus sudah habis nanti dihitung ininya bar chartnya, kalian gambar bar chartnya, nanti dibagi bobotnya terhadap durasi waktu untuk pekerjaan itu, terus bikin nanti dihitung ke bawah, terus kalau dihitung ke bawah nanti dihitung kumulatifnya, dan nanti kalau dihitung kumulatifnya bikin titik-titik untuk KKS, terus nanti tinggal ditarik si kurvanya.